Rumah sakit menghasilkan data vital pasien secara terus-menerus, seperti detak jantung, tekanan darah, dan juga saturasi oksigen. Namun, sebagian dari data ini tidak dianalisis secara sistematis dan juga real-time. Hal tersebut mengakibatkan pasien dengan kondisi yang memburuk secara gradual tidak terdeteksi lebih awal sehingga tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, saya Arkatrilab Dawasana membuat Raw Project Hospital Monitoring System untuk memonitoring pasien yang ada di rumah sakit dengan basis Python dan juga MySQL. Di sini terdapat infrastruktur project yang saya buat seperti ini, di mana saya menggunakan uh, root file di main.py yang mengkonfigurasi semua fitur yang saya buat di masing-masing file, di mana saya membuat file DB connection untuk mengkoneksikan antara MySQL dan juga Python dengan menggunakan environment.env untuk mendapatkan koneksi dari uh, database di MySQL sini. Kemudian ada file utils untuk menjadikan function helper. Di sini saya membuat function helper untuk memanggil setiap koneksi dengan database dibutuhkan. Di sini di function getValid. Ada function visualisasi untuk menampilkan visualisasi data, ada function write data untuk menambahkan data, ada statistik juga untuk statistik deskriptif maupun statistik full, ada file risk assessment untuk memberikan rekomendasi ketika kita memasukkan data-data yang kita inginkan. Ada function read data untuk memanggil file yang ada di database secara keseluruhan ataupun secara sebagian. Oke, selanjutnya uh, mari kita demokan saja projectnya di terminal. Langsung saja kita panggil, kita running saja di file root kita yang telah kita konfigurasikan. Sebelumnya mungkin saya tadi belum memperlihatkan konfigurasinya. Jadi konfigurasinya seperti ini, di mana saya di sini memanggil setiap function di masing-masing file yang sudah saya buat, karena masing-masing file tersebut memiliki function-function secara spesifik. Di sini saya import dulu beberapa functionnya dari uh, folder search dan masing-masing file seperti read data, statistik, visual, export, dan risk assessment. Oke, mari kita lanjut ke terminalnya. Di Python main dot. Oke, sorry. Sorry. Main.py. Maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ketika kita hendak menampilkan seluruh data pasien, maka kita akan memilih opsi satu, yaitu kita akan mengambil data yang ada di database, kemudian menampilkannya secara terstruktur dalam bentuk tabel seperti ini. Ada ID, nama, usia, dan juga data vital dari pasien. Kemudian untuk fitur kedua, ada statistik deskriptif. Di sini saya akan mengambil contoh heart rate saja di opsi nomor satu. Maka kita akan mendapatkan rata-rata dari heart rate pasien yang ada di rumah sakit ini dengan mean, median, dan juga standar deviasi, nilai minimal dan juga maksimal. Untuk fitur ketiga, terdapat visualisasi data. Di sini saya membuat beberapa visualisasi kategori. Saya akan memilih untuk opsi satu saja di bar chart distribusi diagnosis. Di sini terlihat bahwa uh, distribusi diagnosis dari pasien yang ada di rumah sakit ini seperti berikut, di mana uh, penyakit tertinggi diperoleh oleh diabetes dan juga hipertensi. Lalu untuk fitur selanjutnya ada fitur menambahkan pasien. Di sini kita akan menambahkan misalnya namanya Abdul, usianya misalnya 35, 36, gendernya male, golongan darah AB, diagnosis diabetes.
Heart rate 110 normal, blood pressure 100, blood pressure istirahat 190, suhu tubuh ada di 38, oksigen level ada di 8 dari 90. Untuk risk kita masukkan yang medium saja. Untuk tanggal masuk pasien ada di 2025 bulan 6 tanggal, misalnya kita ambil tanggal 22. Status apakah dirawat inap atau sudah keluar atau di ICU. Kita set saja di uh, rawat inap, yaitu aktif dalam masa observasi. Maka akan ada rangkuman dari input yang telah kita tulis dan ada konfirmasi. Kita konfirmasi untuk update. Sudah. Pasien dengan ID P02 telah ditambahkan. Kita bisa cek untuk hal tersebut melalui fitur satu lagi untuk menampilkan seluruh data pasien. Apakah benar? Ya, benar. Abdul telah ditambahkan di database sebagai pasien baru. Lalu file selanjutnya yaitu untuk mengupdate data pasien. Kita update untuk Abdul misalnya. Berarti dia ID-nya ada di P024. Kita masukkan apa yang ingin kita update. Kita ingin update dari statusnya saja. Kalau status berarti opsi nomor satu. Kita ingin dia sudah tidak dirawat inap karena Abdul ini udah sehat ternyata. Jadi kita set statusnya di discharge. Ada konfirmasi? Ya. Maka kita lihat lagi. Abdul sudah di discharge. Sudah keluar dia, sudah sehat. Untuk selanjutnya, uh, itu fitur keenam yaitu hapus data pasien. Karena kita sudah melihat bahwa Abdul sudah sehat, mari kita datanya kita hapus Abdul. Di ID, karena kita harus memasukkan ID untuk menghapus data Abdul, maka datanya adalah P024. Akan ada konfirmasi dengan ringkasan berikut yang akan dihapus. Ya, kita hapus. Maka Abdul sudah tidak ada dalam database. Untuk fitur selanjutnya ada filter search. Kita masukkan nama Indah saja. Kita cari apakah ada pasien yang namanya Indah. Untuk diagnosisnya bisa kita isi, bisa kita kosongin. Saya akan memilih saya kosongin saja karena saya ingin mencari pasien berdasarkan namanya saja. Risk level saya kosongin, status saya kosongin, usia juga saya kosongkan. Maka akan ditemukan bahwa ada pasien di rumah sakit ini dengan nama Indah Permata dengan berbagai status yang akan langsung ditampilkan. Kemudian fitur selanjutnya adalah full statistik, di mana di fitur full statistik dan outlier detection seperti ini dapat kita lihat bahwa terdapat outlier pada oksigen, saturasi oksigen, di mana bernama pasien bernama Pardi dengan saturasi oksigen 80, yaitu lebih rendah dari nilai normal, nilai batas normal EQR. Ada nilai vital abnormal dari beberapa pasien, di mana nilai normalnya dari 60 ke 100 untuk heart rate, ada beberapa yang melebihi dari batas nilai normal. Dan demikian pun untuk kategori data vital pasien lainnya. Untuk fitur selanjutnya, ke advance visualisasi di opsi nomor 9, saya akan ambil contoh di heatmap saja. Advance visualisasi merupakan visualisasi dengan mengkorelasikan beberapa variabel atau multivariabel. Di mana di sini saya akan memberikan contoh di heart rate. Di sini ketika heart rate naik, karena di sini saya akan mengambil uh, ket- keterkaitan antara heart rate dan juga tekanan darah istirahat. Ketika istirahat, tekanan darah ketika istirahat, maka dia akan korelasinya positif. Di mana semakin
tinggi heart rate yang dimiliki seseorang, maka juga berbanding lurus dengan tingginya eh, tekanan darah istirahat atau blood pressure diastolik seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah fitur export. Di sini kita bisa mengekspor file dari database ke sini. Jadi akan menjadi file CSV di sini. Ada file CSV dalam bentuk statistik dan juga dalam data pasien. Kalau untuk fitur selanjutnya atau fitur terakhir yaitu, sorry, ada risk assessment, di mana fitur ini akan merekomendasikan kita tindakan yang diambil ketika mendapati pasien dengan kondisi-kondisi vital seperti berikut. Misalnya kita taruh kondisi yang paling kritikal, kita isi 120 saja semua. Suhu tubuh ada di 40. Saturasi oksigen rendah 70. Maka akan muncul sebagai berikut. Heart rate ada di kategori high atau mendekati bahaya. Blood pressure sistolik atau tekanan darah ketika tidak istirahat rendah atau resikonya rendah. Dan selebihnya memiliki resiko kritikal atau parah istilahnya. Dan hasil risk assessment-nya, rekomendasi risk level, kita bisa masukkan kritikal, ada rekomendasi tindakan juga di sini. Kondisi kritis, tindakan segera diperlukan, pindahkan pasien ke ICU, hubungi dokter spesialis sekarang, pasang monitoring continue. Berikut sudah demo dari Hospital Monitoring Project yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arka, pamit undur diri. Sampai jumpa.